Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai aplikasi turunan pada soal cerita. Nah, di sini ada 3 soal. Soal yang pertama, suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jamnya yaitu 4X min 800 plus 120 per X. Nah, ini untuk Rp100.000. Agar biaya minimum produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang ditanyakan waktunya ya. Nah, di sini saya tulis dulu soal nomor 1. Fungsinya di sini kan fungsi untuk biaya per jam ya. Di sini saya tulis dulu biaya per jam. Per jam yaitu 4X min 800 plus 120 per X. Nah, di sini kan pastinya yang ditanyakan agar biaya minimum untuk diselesaikan dalam waktu X jam. Nah, dalam waktu atau biaya minimalnya berarti berapa? Karena di sini biaya per jamnya segini, maka biaya X jam itu berapa? Per jamnya aja segini. Maka kalau biaya X jam ini harus kita kalikan dengan X, di mana 4X min 800 ditambah 120 per X harus dikali dengan X. Nah, sehingga diperoleh, saya taruh ke kanan ya, 4X dikali X yaitu 4X pangkat 2 min 800 kali X min 800X plus 120 per X dikali X kan habis ya, maka tinggal plus 120. Nah, inilah biaya untuk X jam. Biaya untuk X jam ini saya misalkan yaitu F ya. Karena di sini X maka di sini Fx. Fx itu 4X pangkat 2 minus 800X plus 120. Nah, karena yang ditanyakan agar biaya minimum, supaya biaya itu minimum syaratnya, syarat biaya minimum yaitu apa? Turunan pertama dari turunan pertama dari fungsi f itu sama dengan 0. Nah, kita cari turunan pertamanya. Turunan pertama dari fungsi ini harus sama dengan 0. Turunan pertamanya bagaimana? 2 kali 4 maka 8. X pangkat 2 kurangi 1 kan tinggal 1 ya, nggak usah saya tulis. Minus 800 X turunannya minus 800. 120 turunannya 0. Nah, berarti tinggal ini saja. Nah, sekarang kita cari X-nya, maka ini pindah ruas, min 800 pindah ruas menjadi 8X sama dengan 800. Sehingga X-nya perkalian pindah ruas menjadi pembagian, pintar, dibagi dengan 8. Sehingga X-nya sama dengan 100. Jadi, di sini kan yang ditanyakan agar biaya minimum produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu, maka waktunya apa? Yaitu ini, waktunya 100 jam. Karena di sini kan jam ya tadi ya. Jam. Jadi apa tadi? Agar biaya minimum maka dapat diselesaikan dalam waktu 100 jam. Nah, gitu. Bisa ya? Kita lanjut soal nomor 2. Seorang petani menyemprotkan obat pembasmi hama pada tanamannya. Reaksi obat tersebut dinyatakan dengan rumus Ft sama dengan 15T kuadrat min T pangkat 3.
Jika T dalam jam, ini T-nya dalam jam ya, waktu, maka reaksi maksimum tercapai setelah berapa jam, gitu yang dimaksud. Nah, sekarang tinggal disubstitusikan. Kita cari turunannya. Fungsinya Ft sama dengan 15 T pangkat 2 minus T pangkat 3. Cari turunannya. Oh iya, syaratnya syaratnya maksimum apa di sini? Yaitu syaratnya turunan pertama dari fungsi fungsi f itu sama dengan 0. Sehingga turunannya berapa ini? Kan turunan pertama dari fungsi t itu sama dengan 0. Turunannya berarti 2 kali 15 yaitu 30 T. min T pangkat 3 berarti turunannya min 3 T pangkat 2, sebab 3 kurangi 1 kan 2 sama dengan 0. Nah, ini kan sama-sama ada T ya, maka kita tulis saja menjadi, kita faktorkan 3T dikali 3T kali berapa yang menghasilkan 30T, yaitu 10. 3T kali berapa yang akan menghasilkan min 3T pangkat 2, yaitu minus T. Nah, ketemu. Sekarang 3T itu, kalau bingung ini kalian perhatikan, 3T kali 10 kan 30T, 3T kali min T menjadi min 3T pangkat 2 ya. Sekarang 3T nya kan berarti sama dengan 0, atau 10 min T itu sama dengan 0. Kalau 3T sama dengan 0, maka T nya berapa? Yaitu 0, sebab 0 dibagi 3, 0 itu ya. Sehingga sekarang 10 min T sama dengan 0 menjadi ini, oh ya udah gini, 10 sama dengan min T nya pindah ke sana, 10 sama dengan T, atau T nya sama dengan 10. Nah, kalian perhatikan, sebenarnya kan ini yang ditanyakan, jika T dalam jam maka reaksi maksimum tercapai setelah berapa jam. Ini 0 jam, ini 10 jam. Kira-kira yang 0 jam apa 10 jam? Dari sini kan sebenarnya kelihatan ya mana yang maksimum. Pastinya yang 10 jam ya, sebab kalau 0 ini kan belum berjalan tuh reaksinya. Kalau nggak percaya kita buktikan. Untuk T nya sama dengan 0, maka ini ya fungsi pertamanya kita substitusikan, 15 T pangkat 2 min T pangkat 3. Jika F 0, maka kan 0 ya, 15 kali 0 pangkat 2 min 0 pangkat 3 kan 0 ya. Nah, maka kan tidak maksimum, yaitu 0, belum bereaksi apa-apa. Jika untuk T nya sama dengan 10, maka F10 sama dengan, kan 15 kali 10 pangkat 2 dikurangi 10 pangkat 3 sama dengan berapa? Ini kan 100, 15 kali 100 dikurangi 10. Ini 15.000 ya. 15.000 dikurangi 100, yaitu berapa? 1400. Nah, maksimuman yang mana? Yaitu yang ini. Sehingga dilihat dari sini kan sudah kelihatan sebenarnya ya. Nah, tapi kita substitusikan, ternyata yang maksimum untuk waktunya 10 jam. Jadi mana tadi? Reaksi maksimum tercapai setelah 10 jam. Nah, gitu. Biasanya kan yang diketahui fungsinya saja ya. Terus disuruh mencari nilai maksimum atau minimumnya. Kita lanjut soal nomor 3. Dari sini insya Allah masih bisa ya, bisa mengikuti. Persamaan gerak suatu partikel dinyatakan dengan rumus S sama dengan Ft sama dengan akar 3T plus 1 untuk S nya dalam meter dan T nya dalam detik.
kecepatan partikel pada saat T sama dengan 8 detik adalah, nah kita tulis dulu, S sama dengan Ft sama dengan akar 3T plus 1. Nah, sekarang ditanyakan kecepatan partikel. Di sini kan masih S atau jaraknya ya. Fungsi jaraknya yaitu ini. Kalian ingat nggak untuk mencari kecepatan? Untuk mencari kecepatan itu apa? Yaitu kita butuhkan S per T. Ya kan? S per T. Maka di sini jika kita mau mencari V, kan ini bentuknya masih fungsi, ini bentuknya masih fungsi. Ya, kalau pada fisika kan langsung S per T. Karena di sini kita mau soalnya sebuah fungsi, maka di sini kita cari menggunakan turunan dari fungsi S terhadap T. Maka kecepatan diperoleh dari turunan fungsi S terhadap fungsi T, terhadap T di sini, terhadap waktu. Sehingga bisa kita tulis menjadi D apa? Ini ds. Saya tulis akar 3T plus 1 dibagi per dt. Nah, ini artinya turunan pertama dari fungsi S, atau bisa saja ditulis S aksen. Nah, V itu sama dengan S aksen, atau turunan pertama dari fungsi S itu terhadap T ya tentunya, yaitu kecepatan. Nah, kalau mencari ini turunannya bagaimana? Ini kan bisa kita misalkan ya. Mohon maaf ada gangguan, saya lanjut. Nah, di sini bisa kita tulis menjadi D. Ini akar kan bentuknya menjadi, bisa saya tulis 3T plus 1 pangkat setengah. Nah, diturunkan terhadap T. Sehingga kalian masih ingat dengan konsep turunan, di mana jika ada UN, U pangkat N, itu bagaimana turunannya? Yaitu kan U, kok U ya udah nggak apa-apa, AX itu ya, AX pangkat N. Nah, itu bagaimana turunannya? Berarti N dikali A X pangkat N-1. Beda lagi apabila ada bentuk AX plus B pangkat N. Nah, ini turunannya yaitu N turun N dikali dengan turunan pertama, turunan dari fungsi yang ada di dalam kurung, yaitu kan AX plus B, turunannya yaitu A, maka A. Nah, di sini AX plus B. Nanti kalau kalian lupa bisa lihat di video saya sebelumnya ya, ada di sana. Nah, pangkatnya di sini N dikurangi dengan 1. Ini kan sama ya, sama dengan ini. Sehingga saya tulis di bawah saja. V sama dengan, ini kan pangkatnya, yaitu pangkat setengah dikali dengan turunannya di sini. Turunan dari 3T plus 1 berapa? Yaitu 3. Nah, sekarang 3 dikali dengan yang ada di dalam kurung ditambah 1, pangkat setengah dikurangi 1. Nah, ini turunannya. Setengah kali 3 yaitu 3/2 dikali 3T plus 1. Ini berapa? Min setengah ya. Masih ingat dengan sifat eksponensial, jika ada pangkat min setengah bisa kita tulis bagaimana? Sehingga V kan misal ada A pangkat min 1. Sehingga ini bisa kita tulis 1 per A. Ya, masih ingat ya. Jadi kalau mau dipositifkan berarti pangkatnya ada di bawah. Kalau misalkan ada A pangkat min setengah, artinya kan apa? 1 per A pangkat setengah. 1 per A pangkat setengah bisa kita tulis menjadi akar A. Sehingga ini bisa kita tulis bagaimana? 3/2 dikali 1 per, nah ini 3T plus 1 pangkat setengah. Pangkat setengah kan artinya akar ya. Sehingga V sama dengan 3/2 dikali 1 per T, 3T plus 1 tapi di dalam akar. Yang ditanyakan tadi apa? Kecepatan partikel pada saat T sama dengan 8. Oh, berarti tinggal disubstitusikan aja ya ini sebenarnya ya.
Karena ini tadi V kan di sini tadi VT harusnya, VT. Nah, kecepatan terhadap waktu, T terhadap T. Kalau untuk T-nya sama dengan berapa? 8 ya. Maka kecepatan partikel pada waktu 8 detik tadi ya, benar. F8 sama dengan 3/2 dikali 1 per akar 3 dikali berapa? 8 ditambah 1 sama dengan 3/2 dikali 1 per akar 3 kali 8 berapa? 1, 2, 3, 24 ya, berarti 24 ditambah 1 sama dengan 3/2 dikali 1 per, ini kan 25, akar 25 yaitu 5 ya, ketemu 3 kali 1 3, 2 kali 5 10. Nah ini berarti kecepatannya 3/10 meter per sekon. Nah, atau bisa kita tulis F8 yaitu 0,3 meter per sekon. Gitu ya, dapat dipahami. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.